Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Bung Acen dari Rantau Channel. Sahabat Rantau Channel, ratusan tahun lalu Bung Karno pernah menaruh harapan besar pada kaum muda. Kepada kaum muda, Bung Karno berharap agar dengan segala potensi yang dimilikinya bisa mendobrak kemajuan bangsa. Berikan aku 10 pemuda, maka akan guncang dunia. Apa maksud kata Bung besar? Kita boleh saja bebas menafsir, tapi satu yang pasti, makna dari ucapan Bung Karno adalah kaum muda dengan segala kekuatan dan potensi yang ada padanya harus kuat, optimis, dan tidak boleh patah semangat. Dia tidak pernah boleh lemah, apalagi cepat putus asa. Nah, ratusan tahun berlalu. Apakah yang diucapkan oleh Bung Karno itu sudah berbuah hari ini? Dan sejauh mana kiprah kaum muda tanah air ini dan khususnya dalam dunia perpolitikan kita yang menentukan kemajuan bangsa ini? Untuk membahas hal itu, saya kedatangan seorang tamu yang kece, kuat, ganteng, smart. Bahkan dia mengaku diri sebagai titisan Bung Karno. Siapakah dia? Kita sambut. Ini dia, Bung Claudius. Bung Claudius. Iya, ya. Apa kabar? Kabar baik, Bung Ocen. Oh, bagus. Silakan duduk. Iya, ya. Terima kasih, Bung Ocen. Bung Claudius, selamat bertemu ya. Iya, ya. Sudah lama kita tidak bertemu. Begini, Bung Claudius. Saya dengar Anda mengaku diri sebagai titisan Bung Karno. Iya, benar. Benar, Bung Yakin? Iya. Benar bahwa Anda itu titisan dari sang pahlawan. Benar. Benar sekali ya? Iya, benar. Oke. Sekali. Tapi begini, apa buktinya kalau Anda itu benar-benar titipan Bung Karno? Buktinya yang itu sih, kan sama-sama rok. Bung Karno juga perokok, saya juga perokok. Oh, sama-sama perokok ya? Iya. Hal lain, bukti lain? Ada nggak bukti lain? Bukti lainnya gini kan, saya juga kan dipanggil Bung. Iya, iya, iya. Claudius kan. Ha. Sedangkan beliau kan dipanggilnya Bung Karno. Bung Karno, oh gitu ya. Jadi karena sama-sama dipanggil Iya, Bung, iya. jadi dengan cepat mengatakan, oh bapak saya ini titipan Bung Karno ya. Iya, iya. Oke, baik Bung Claudius, baik Iya. sekali. Tapi gini Bung Claudius, dari ratusan dan jutaan pemuda-pemudi Indonesia tuh, yang tersebang dari Sabang sampai Merauke, baru Anda yang berani mengatakan bahwa saya ini titipan Bung Karno tuh, kan gitu? Iya. Anda matukan alasan Anda mengatakan demikian apa? Karena mereka itu kan tidak mempercaya diri untuk menyatakan hal dengan oke. saya sendiri yang berani untuk menyatakan bahwa saya ini adalah titipan Bung Karno. Oh Iya. gitu ya. Jadi hanya karena mereka belum menyampaikan itu secara terbuka di hadapan Iya, iya. publik. Jadi Anda yang pertama ya? Iya, ya. Saya Oke. yang pertama. Baik Bung Claudius. Nah, sekarang gini, Bung Karno itu kan berpikir besar, berkarya besar. Atas sejumlah prestasi itu, makanya dia didaulatkan jadi Presiden Indonesia pertama, toh? Kan gitu. Sekarang, cita-cita Anda apa supaya menyamai Bung Karno? Cita-cita saya pertamanya itu kan saya menjadi orang yang terbaik Hmm. dan berpikir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Oke. Baik dari pendidikan dan juga untuk perkembangan kemajuan, baik pembangunan dan juga teknologi harus dijalankan sesuai dengan alinea kedua itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya. Iya. Oh begitu ya. Jadi kalau Bung Karno itu adalah seorang presiden, apakah sempat terpikir dalam benak Anda bahwa suatu saat saya ini harus jadi presiden juga? Saya pernah berpikir sedemikian dan saya juga berharap menjadikan yang terbaik dan menjadi orang yang ternomor satu nanti. Dan ketika masyarakatnya mempercaya saya untuk menjadikan seorang presiden, dan mau bilang tidak atau iya, itu tergantung dari masyarakat itu sendiri. Iya. Saya dari pribadinya sendiri itu kan oke-oke aja lah. Tapi siap ya, siap Iya, jadi presiden. Oke, baik. Sekarang gini, ini kan kita bicara soal 10 pemuda itu toh. Iya, iya. Artinya Bung Karno menginginkan bahwa pemuda itu harus kuat, smart. Jadi penilaian Bung Claudius terhadap pemuda sekarang seperti apa? Kalau penilaian saya terhadap kaum pemuda di zaman sekarang, ya, mereka itu menghabiskan waktu dan lebih penting dan peduli terhadap yang namanya sibuk dengan game, dengan sibuk dengan hura-hura. Nah, disinilah yang menjadikan faktor kendalanya niatnya seorang kaum mudanya untuk membentukkan menjadi bangsa yang terbaik untuk kedepannya. Oh gitu. Nah, jadi Anda peduli dengan kaum muda. Iya. Oke, Anda peduli dengan kamu. Jadi tadi Anda bilang bahwa pemuda itu harus kuat, tidak Kuat. boleh lemah kan? Tidak boleh lemah ya. Jadi apakah itu ada hubungannya dengan, kalau nggak salah ya, Iya, kalau nggak iya. saya, Anda itu pernah tulis di kolom Kompes, kolom apa namanya? Kompas. Oh, kolom Kompas ya. Anda Iya, iya. pernah tulis opini di Iya, situ iya, ya? pernah saya tulisnya di situ. Kalau nggak salah judulnya adalah tidak boleh menyempit dalam suatu ruangan ya. Iya, iya. Itu judul yang sangat abstrak sekali itu ya. Iya. Kalau orang hanya baca judul memang nggak akan paham. Jadi saya masih ingat beberapa alinea yang menurut saya ini ya butuh penjelasan lebih dalam dari Bung Claudius. Iya. Kalau nggak salah bunyinya begini. Kaum muda itu harus kuat. Antara otak kiri dan otak kanannya harus menyebar luas. Iya, Kan iya. begitu kurang Iya, lebih iya. seperti itu. Kemudian
kemudian tidak boleh menyempit dalam satu ruangan. Lalu ada lanjutannya begini. Oh, buah yang baik itu menghasilkan yang buah yang baik kan? Iya. Ya tentu ini yang merupakan kritikan terhadap kaum muda tuh. Iya. Tapi masyarakat itu belum paham seutuhnya. Jadi coba Bung Claudius itu jelaskan itu di sini. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama itu saya ambil dari menyempit dalam sebuah ruangan. Ketika kita menyempit dalam sebuah pikiran yang aneh dan tertutup, tidak ada yang membuka, maka pikiran kita itu kan selalu memikirkan hal yang satu. Dan oleh karena itu kita harus membuka lewat kunci. Dengan kuncinya itu kan Kunci Inggris maksudnya. bukan, itu kan kuncinya dalam kehidupan maksudnya. Iya, kunci kehidupan. Ketika pintunya dibuka, maka datanglah yang namanya wawasan untuk yang namanya pikiran yang bisa untuk membangunkan yang namanya bangsa dan negara ini. Dan juga itu menyebar luas. Kita harus menyebar luas pikiran. Bagaimana pikiran kita ini untuk bisa memajukan bangsa dan negara ini untuk kedepannya. Jangan cuman pikiran yang satu sehingga pikiran itu menyempit dalam sebuah pikiran itu sendiri. Oh gitu Iya. maksudnya. Oke lah. Meskipun kadang abstrak, tapi gini. Yang saya kurang paham itu adalah, tapi ini kan naskah biblis ya, kalau Iya, yang iya. terakhir tadi. Artinya buah yang Baik itu. baik menghasilkan Buah yang baik. buah yang baik. Bukannya biji yang baik harus menghasilkan buah yang baik ya? Iya Bung Claudius. Iya. Maksudnya Ini gimana kan sih? bahasanya itu kan bahasa saya sendiri ya. Karena bahasa saya sendiri ya pasti ada artinya dari bahasa yang saya bicarakan itu. Dengan buah yang baiknya itu misalnya dengan kalimat yang saya pernah tulis di waktu itu kan karena buah yang baik menghasil buah yang baik. Karena buah yang tidak baik menghasil buah yang tidak baik. Maksudnya ketika di dalam diri kita menginginkan sesuatu yang harus baik, pasti kita akan menghasilkan yang baik. Dan ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, pasti hasilnya juga kan tidak baik. Oleh karena itu, sebagai pemuda-pemuda bangsa dan negara ini, kita harus memilih buah yang baik. Dengan buahnya baiknya itu kan pasti menghasilkan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara untuk kedepannya. Oh itu maksudnya. Iya. Jadi baik buruknya sesuatu tergantung pada dirinya itu sendiri, tergantung diri kita yang terbuat memilihnya. kita. Oke, Bung Claudius. Iya. Sekarang begini, Bung Karno itu kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi adalah menginginkan bahwa pemuda itu harus kuat. Karena ada beberapa fenomena yang terjadi di ruang publik kan. Begitu. Ada pemuda yang memang optimis, tapi tidak sedikit juga yang apatis, masa bodoh terhadap kemajuan bangsa kan. Salah satu sosok dan tokoh fenomenal yang dikenal luas oleh publik sekarang adalah Rocky. Siapa itu? Rocky siapa namanya? Oh, Rocky siapa ya? Garung. Rocky Garung ya. Iya. Garung. Itu kan sosok yang cukup kontroversial ya. Iya. Dia bicara belak-belakan, kemudian dia kritis terhadap kekuasaan dan lain-lain. Menurut Bung Claudius, apakah dia termasuk satu dari pemuda yang pernah diramalkan oleh Bung Karno? Kalau menurut dari diri saya sendiri, itu adalah bibit-bibit yang membuat tidak ada penumbuhan untuk perkembangan bangsa dan negara ini ke depan untuk bisa memajukan. Karena orangnya itu kan selalu bertentangan dengan yang namanya dasar negara kita. Kan dasar negara kita adalah Pancasila. Bagaimana kita untuk melestarikan Pancasila itu supaya dia itu tetap kokoh dan kuat dan tetap berdiri dalam suatu yang namanya dasar dalam sebuah negara. Oleh karena itu, setidaknya kita tidak boleh yang namanya itu untuk mencemarkan nama baik dari yang namanya dasar atau dasar negara kita itu. Tapi gini Bung Claudius, Iya. Rocky Garung itu sebenarnya bagus. Dia memantik diskusikan. Artinya dia sama sekali tidak menghina atau apalah terhadap Pancasila tuh. Begitu dia kan membuka ruang diskusi, dialog antar sama anak bangsa tuh. Pemikiran-pemikiran baru harus terima gitu. Iya. Tapi itu kan menurut saya bukan mendukung sepenuhnya dia begitu. Tapi kan itu baik untuk sebuah iklim diskusi yang bagus gitu. Kira-kira menurut Bung Claudius gimana? Dia itu kan kalau saya amati dari video yang pernah dia di viral, itu ada yang positifnya dan ada juga hal yang negatifnya. Saya berikan contohnya dengan hal-hal yang negatifnya yang dia bicarakan itu kan banyak. Nah, sehingga itu kan mempengaruhi suatu masyarakat dalam suatu bangsanya itu ya, bahwa bukannya untuk menguatkan dasar negara ini malahan untuk menjatuhkan bangsa dan negara itu. Sekarang gini, Anda kan menentang kuat RG toh? Iya, Rocky iya. Gerung. Jadi kalau suatu saat Rocky Gerung meminta kesediaan waktu dari Bung Claudius untuk berdebat atau diskusi Hmm. dengan dia mengenai konsep negara Pancasila dan lain-lain, Bung Claudius siap nggak?
Dari diri saya sendiri kan, saya itu kan harus siap. Iya. Iya. Berbicara dengan Iya. siapa saja siap. Berbicara dengan siapa saja kan kita harus siap. Karena kita ini kan ada yang namanya itu hak seseorang. Ketika haknya seseorang untuk diberi kesempatan ya harus kita jalankan. Jadi Anda siap berdebat dengan Rocky Iya, Gerung? siap. Kapan saja? Kapan saja dan di mana saja tergantung dari waktu dan kesempatan yang diberikannya. Iya. Sekarang gini, Tara putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) dengan putra sulung dari presiden sekarang. Iya. Menurut Bung Claudius, dari dua tokoh ini, kira-kira tokoh yang diramalkan oleh Bung Karno itu lebih dekat kepada siapa? Itu lebih dekat kepada anaknya Bapak Presiden, mantan presiden itu ya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu AHY ya? Iya. Alasannya? Alasannya itu kan karena dia itu kan orang muda ya. Iya, iya. Orang muda yang berani untuk mencalonkan diri meskipun gagal, tetapi dia itu berani ya. Iya. Berani dan memberikan sosok yang terbaik Iya, iya, iya. bagi pemuda-pemuda lainnya. Inilah yang disebut dari Bung Karno waktu itu. Iya. Ya, jadi pemirsa ya, jadi itu pesan dari Bung Claudius ya. Jadi sebagai pemuda itu harus kuat ya. Jangan putus asa dan patah semangat. Selagi darah masih panas dan tulang masih kuat ya, kita masih muda. Iya. Oke, Bung Claudius. Sekarang gini, Anda kan otot menurut Claudius. Pemimpin itu harus kuat secara otot atau gimana sih? Pemimpinnya itu tidak seharusnya kuat dari fisiknya. Tetapi bagaimana dia kuat dalam hal tindakan yang dia harus jalankan. Kalau visi dan misinya dia itu seperti apa untuk kedepannya Indonesianya itu kan dia harus memperkuatkan visi dan misinya itu. Oke. Iya. Anda kan bercita-cita jadi presiden ya. Iya. Visi misi Anda untuk Indonesia ini apa? Visi misi saya itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, siap. Jadi pemirsa, demikian dulu percakapan kita pada sore hari ini ya. Jadi nantikan video kita selanjutnya hanya di Rantau Channel. Pasti bermanfaat dan positif untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Bang Claudius.